Jadi Bro Domba, coba buka Matius 4:23. Kenapa? Matius 4:23. Maba bacalah. Open anu lah, screen lah. Pegangan Bang Domba, pegangan yang erat. Oh, aku lagi lari. 1, 2, tak buka ya. 1, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Boom. Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil, kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Pertanyaannya. Pertanyaannya, ini yang diajarkan Yesus tuh Injil yang mana? Apakah Injil Yohanes, Lukas, Markus, dan segala macam? Tanya. Injil itu apakah Injil yang diberitakan Yesus itu akan mengajarkan kematiannya? Kamu tahu Injil itu? Kamu kan sering diskusi di sini. Masa Injil kamu nggak tahu? Apa itu Injil? Pasti kita buka buku. Injil itu apa artinya? Yo. Kita kan Yesus. Kabar baik. Oke. Gini Pak Munir ya. Injil itu kan kabar baik. Kabar baik yang dimaksud oleh Yesus, dimaksud Alkitab itu adalah seluruh hal yang berkaitan dengan Yesus, pribadinya, ajarannya, janjinya, perbuatannya, itulah yang disebut dengan Injil. Di mana ayatnya, Bang? Hah? Ayatnya di mana? Ya itulah arti kata Injil itu. Kalau gimana kata pada dasarnya? Iya, itulah kabar baik itu. Kabar baik. Iya. Sesuai dengan Matius berapa tadi 4:23 itu kan Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah kan gitu. Nah, sementara ini tak tuliskan, tak kasihkan ayatnya ya. Sebentar ya. Sebentar. Markus ya, Markus 1 ya. Ini. Oh iya, Markus 1 kalau nggak salah, Pak. Markus 1 ayat berapa ya? Kabar baik kerajaan Allah. Oke, bisa diterima. Enggak usah berasumsi Pak. Si Munir ini memang dari dulu. Banyak kakiannya Pak, bosan saya dengarnya Pak. Permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Ini kau artikan gimana, Munir? Nanti aku artikan, kau punya arti lain. Kau dulu lah yang artikan. Aku yang ngartikan ya. Kamu kan selalu mengartikan. Inilah permulaan Injil, permulaan kabar baik. Anggap gitu ya. Ya. Inilah permulaan kabar baik tentang Yesus Kristus, anak Allah. Jangan kau tutup. Belum dibaca masa ditutup. Ada kau. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Mana di situ dikatakan bahwa aku ini adalah Injil. Injil itu ayat pertama jelas sekali. Injil. Gini loh Pak Munir. Gini loh Pak Munir. Permulaan Injil tentang Yesus. Ya, permulaan Injil Yesus Kristus, permulaan Injil Yesus Kristus berbicara apa? Tentang kelahiran Yesus kan. Lalu Yesus kan di dalam Yohanes kan bicara. Bisa dijelaskan biar Munir yang biar Pak Munir sendiri yang bikin dulu. Mau jelas coba. Sampai besok nggak didengar itu, biar dia yang jelaskan. Iya, artinya gini, apa ya? Pertanyaannya kan tadi Injil apa yang diajarkan Yesus dulu, yang waktu berkeliling-keliling kota Yudea. Ya, ini saya jawab. Injilnya Injil apa? Kau baca dulu ayatnya. Ayo coba. Ya, inilah permulaan kabar baik tentang Yesus Kristus. Ya. Berarti kabar baik itu tentang siapa? Allah. Tentang Allah gigi kau keroak. Di mana ada Allah? Ini gimana? Kau baca lagi. Baca lagi. Ayo Pak.
Yo. Ini tidak sama sekali tidak mengartikan bahwa Yesus itu adalah Injil itu. Ini jelas Injil tentang Yesus Kristus. Jelas lagi. Depan muka Bapa nih. Ini bukan ditutupin loh. Ini depan muka Bapa loh ini. Iya, oke. Sekarang kabar baik yang mana? Setuju kau dulu. Kabar baik yang mana yang diajarkan Yesus, kan itu pertanyaannya kan? Segala sesuatu yang diberitakan dia, yang diajarkan dia. Iya. Kabar baik tentang Yesus Kristus. Artinya bukan Injil Yohanes kan gitu. Anda bilang jawab aja iya gitu kan supaya selesai. Yang diberitakan apa itu? Siapa yang diberitakan? Siapa? Ayo. Anda jawab aja bahwa yang diberitakan Yohanes itu siapa? Yohanes. Lah iya, yang diberitakan sama Yohanes itu siapa? Siapa? Ayo. Kalau hanya memberitakan Yesus, ya memberitakan anak manusia lahir tanpa ayah, Al-Quran juga memberitakan gitu. Nah, memberitakan. Sekarang kalau namanya Quran memberitakan apa ajarannya, ajaran Isa. Nah, itu baru. Ya, coba jelaskan. Kalau hanya berita-berita kan Al-Quran juga memberitakan. Ajaran Isa dalam Al-Quran apa? La ilaha illallah. Nah, ya apa yang diajarkan Yesus itu adalah Israel pergilah pada domba-domba yang hilang. Ajaran Israel. Ya, berpegang teguhlah kepada hukum Torah, berpegang teguhlah pada hukum Torah, dan satu iota pun sebelum lenyap langit dan bumi. Mana berpegang teguhlah dalam hukum Taurat mana. Okay. Dalam Al-Quran bro, jangan. Iya, oke. Saya tunggu. Kan. Stop ini. Nah, bahwa rame kali kalau ada keluarkan Al-Quranmu. Ya, ajaran semua nabi dari Adam sampai Yesus, la ilaha illallah. Mengenal. Jangan menyembah patung. Ibrahim yang umurnya sampai ratusan tahun, ajarannya la ilaha illallah. Musa yang sampai berperang sama Firaun, ajarannya la ilaha illallah. Aku tanya Pras boleh nggak satu? Ya. Nah, sekarang yang dilahirkan itu Tuhan apa enggak, Bang? Anda tadi bicara lahir-lahir nih. Ya, lari-lari loh. Ini ngomong cari ayat ini ini teman saya. Kita selesaikan dulu tentang ini. Saya itu satu hal. Yang dilahirkan itu adalah Tuhan menjadi manusia, Firman menjadi manusia. Kemanusiaannya dilahirkan. Yang dilahirkan itu sudah menjadi Tuhan kan? Loh, yang dilahirkan itu adalah tubuh kemanusiaan dari Tuhan yang berinkarnasi, Firman yang berinkarnasi. Ya, ini aja Tuhan apa manusia gitu yang dilahirkan itu? Loh, bukan, jawaban donornya bukan begitu. Yang dilahirkan itu adalah tubuh manusia dari Firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Nah, Firman itu adalah Allah. Gini. Berarti kalau jawabnya gini, yang dilahirkan itu Tuhan, berarti salah. Loh, gini loh, karena kamu pengertiannya pengen dipotong-potong, dipisah-pisah, diartikan secara sendiri-sendiri. Makanya saya jawab secara gabungan. Karena kalau jawab sesama orang Kristen boleh. Yang mati siapa? Tuhan. Tapi orang Kristennya ngerti bahwa itu adalah tubuh manusia dari Tuhan. Kalau kamu tidak, kamu langsung ngomong begini, kok Tuhan mati? Masa ketuhanan bisa mati? Gitu loh. Jadi masalahnya bukan di cara bicaranya, tetapi orang yang dengarnya itu ngerti nggak gitu, atau mau ngerti nggak, atau mau mencari kesalahan orang atau tidak. Benar nggak, Erben? Kalau saya ngomong sama Erben masih singkat. Kamu kan nanya, gini loh. Begitu kamu motivasinya hanya untuk menyalahkan, untuk memotong perkataan orang, di situ sudah menunjukkan bahwa kamu berdiri pada posisi yang salah. Harusnya jawab aja manusia. Enggak begitu, karena tujuan kamu menyalahkan. Maka saya harus jawab secara komplit. Kalau saya jawab dengan Erben, dengan Pak Domba Kecil, itu tidak perlu komplit. Mereka ngerti yang saya maksudkan apa, konteksnya apa. Kalau kamu berusaha memotong, begitu saya ngomong salah, kurang lengkap,
dipotong, maka kamu akan framing. Nah, itu adalah menunjukkan bahwa kamu tidak mencari kebenaran, kamu mencari pembenaran, berusaha menyalahkan. Nah, karena itu kamu harus bertobat. Gini loh, kamu harus bertobat dari cara kamu mau menyalahkan orang. Kamu harus bertobat, Pak. Siapa namanya? Pak Munir. Ini Anda ini kepepet, sedang kepepet. Enggak, siapa bilang kepepet? Siapa kepepet? Hati aja, Injil aja Anda pastilah mulai berkepala. Nih Injil yang diberitakan Yesus nih menurut Al-Quran. Gimana nih? Ya lanjut bang. Nih, sedikit. Ini sebagian, ini banyak. Oh, sebagian. Ya. Ini hanya ini dan mana beritanya ini. Sebagai rasul kepada Bani Israel. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel. Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda dan dari Tuhanmu, yang yaitu aku membuatkan, nah ini mukjizat nih ya, dan aku menghidupkan orang mati segala macam. Nah ini mukjizat. 50. Berarti dan Isa sebagai sebentar. Dan sebagai benarkan Torah sebelumku. Dan aku artinya yang membenarkan Taurat itu artinya yang tidak menyadari. Nah itu ya. Terus aku menghalalkan mana kita baca dulu, suaramu putus-putus. Yang mana aku baca? Ini. Tuh. Mana? Sebagai Taurat sebelum kan dia benar, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diuntukmu. Ini ada tunggu dulu, suaramu putus-putus bro. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelum. Nah, Taurat yang seperti apa bro? Taurat ini ajarannya apa? La ilaha illallah. Taurat Musa lah. Apa Taurat itu Musa? Nanti kita ke hukum Musa lagi. Tunggu dulu, ini dulu, nanti ada hukum Torah. Hukum Musa lah. Siapa hukum Musa? Bukan Quran. Ya tunggu dulu. Ini dulu. Ini kan kita ajaran Taurat. Nah, mana? Ini dan mana tadi? Dan agar menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Jadi memperingankan sebenarnya. Terus sekarang yang diharamkan. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Aku bentar jelaskan arti kata Injil dong. Cabut dulu share screen-nya. Bentar. Bukan aku mau jelaskan. Nah, ini ya. Istilah Injil dalam teks Yunani itu soevangelion. Merupakan kata benda bentuk neuter singular akusake dari kata evangelion yang artinya kabar baik. Ini perhatikan di sini ya, kata benda ya. Injil itu dalam bentuk kata benda. Jadi kalau bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan kabar baik tentang bagaimana Allah memerintah sebagai raja. Dengan demikian, Injil merupakan satu-satunya objek berita yang disampaikan dalam pengajaran dan pemberitaan oleh Yesus. Injil itu merupakan undang-undang dasar dari kerajaan yang mengandung sumpah pengangkatan sang raja bahwa ia telah menyediakan dirinya untuk mengampuni, melindungi, dan menyelamatkan warga kerajaan itu. Injil juga mengandung sumpah warga untuk setia bahwa mereka menyediakan diri untuk mematuhi titah-titahnya dan hidup bagi kehormatannya. Injil berarti Yesus Kristus telah mati bangkit bagi manusia berdosa, juga telah bangkit bagi mereka sehingga pengharapan dapat sampai kepada orang banyak. Ini pengertian kata Injil. Sebenarnya bisa saya jelaskan banyak hal di sini, cuman gak usah panjang kali lebar. Jadi ini yang perlu Elprido sama Pak Munir pahami, Injil itu dalam bentuk kata benda. Itu menunjuk kepada Allah yang menyatakan seluruh kehendaknya di dalam kehadiran Kristus. Maka seluruh pengajaran, perbuatan, apa yang dilakukan Yesus, itulah Injil itu sendiri. Ya, supaya kawan-kawan Muslim mengerti. Jadi Injil itu bukan kitab. Injil itu bukan hanya sekedar berita.
Tetapi Yesus dengan segala karyanya, dengan segala perbuatan dan janjinya, itulah Injil. Jadi selama ini Muslim itu salah kaprah memahami Injil. Sehingga ketika kita bicara Injil, kalian mengerti Injil seperti yang pahami kalian. Injil yang dalam konteks Muslim sangat dangkal pemahamannya jika dibanding dengan Injil yang dipahami di dalam orang Kristen. Oke, lanjutkan diskusinya supaya clear. Saya buka tadi catatan saya. Nah, Ya, jelaskan dulu oke. Islam itu seperti apa? Jadi gini ya, memang betul Injil Isa Al-Masih mengkabarkan kerajaan Allah, betul. Artinya apa? Namanya sebuah kerajaan, artinya tentu ada hukum-hukum dari kerajaan gitu. Bukan Tuhan yang nganggur, nabinya nganggur, kita yang bikin hukum sendiri, manusia. Kan gitu. Nah, apa itu isi hukum-hukumnya? Berpegang teguhlah pada Torah. Tidak ada yang satu iota pun. Kan begitu. Dan akan datang setelahmu. Sekarang saya tanya. Yang bernama Ahmad. Saya tanya yang Torah. membawa kerajaan. Sekarang saya tanya samamu. Torah apa yang dilakukan oleh Baginda Muhammad dan Muslim? Nah, gini. Enggak. Kau jelaskan dulu. Jadi. Jangankan Torah. Kitab Torah aja kalian lempar, kalian buang. Gini, Kak. Heran aku lihat kalian. Sabar, Pak Herben. Bukan, kalian itu sok-sok bicara. Bukan, kalian sok-sok bicara Torah, tapi kalian nggak ngerti Torah apa. Itu masalahnya. Jadi gini. Oke, masalahnya begini. Masalahnya Isa itu kau jelaskan dulu apa dulu Torah. Kau jelaskan dulu Torah. Torah itu ada instruksi dari Allah, dari Hashem. Apa itu instruksi? Isinya ya, apa aja instruksinya? Ya udah kau sebutkan dulu, sebutkan. Apa saja? Itu 613 miswot. Itulah yang tercantum, itulah hukum kerajaan. Apa itu? Di mana tertulis itu 613? Kau nanya ngomong. Ya, kalau itu kita rujuk dulu, kita hadirkan orang Torah Pak di sini. Dom, suaranya apa? Enggak jelas, Pak Dom. Enggak, maksudku dia percaya sama 613 pivot. Islam lain nggak percaya, bro. Gini, bro. Jadi gini, maksud aku plat itu, kalau kamu ngomong sesuatu, kalau kamu nggak tahu lebih bagus aku tanya. Daripada kau ngomong sesuatu, giliran ditanya kau tak bisa ngapa-ngapa. Bisa ngapa-ngapa, Pak. Iya udah, kau sebutkan dulu hukum Taurat itu apa yang 613. Nggak usah dulu 613-nya. 50 aja dulu kau sebutkan apa saja. Oke, kami mempercayai hukum-hukum itu untuk Bani Israel. Di mana tertulis itu hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel kan kau bilang kan? Kalau kamu sudah tahu bahwa hukum itu hanya untuk Bani Israel, kami bukan Bani Israel. Kami bukan Bani Israel. Dan Yesus bukan membawa kami jadi Bani Israel. Yesus membawa kami ke surga. Jadi nggak usah repot-repot. Yang namanya kerajaan, ya itu hukum kerajaan. Iya, hukum kerajaannya tahu apa? Mana hukum kerajaan? Coba, mana hukum kerajaan? Hukum kerajaan itu tidak ada di sana. Gitu. Tidak ada di sana pesta seks. Itu hukumnya satu. Yang ada di sana adalah menunggal dengan Allah oleh Kristus Yesus. Ya itulah hukumnya Yesus. Makanya hukum Allahmu beda dengan hukumnya Yesus. Itu bukan hukum. Jadi apa itu? Atau bukan hukum itu? Sekarang kutanya sama hukum apa yang kau mau? Ya hukum dari Allah. Ya udah, apa yang kau mau? Sebutkan hukum apa? Oh, kok apa yang harus aku mau? Apa yang Allah mau lah, apa yang harus ya sudah, mau. Apa yang Allah mau? Apa yang Allah mau? Coba, di surga itu apa hukumnya? Hukum di surga bukan hawa nafsu jadi Tuhan, ya kan? Hukum itu ya hukumnya di surgamu. Hukummu itu di surga, hawa nafsu jadi Tuhan. Di surga tidak ada hukum. Oh, tidak ada hukum di surga. Itu ya di dunia dulu. Kita hidup di dunia. Berarti surgamu derajatnya lebih rendah daripada di dunia. Kok ke surga. Masa di dunia? Oke, sekarang apa hukum Allah? Oke. Apa hukum Allahmu di dunia? Sunat. Di mana kata sunat di Quran? Sunat di mana di Quran? Coba. Itu milah Ibrahim. Mila Ibrahim itu apa? Ada di situ disebut kata sunat. Dari mana kau tahu mila itu adalah sunat? Kalau nggak ada di situ kata sunat. Ibrahim itu adalah perjanjian. Apa perjanjian Abraham dengan? Apa perjanjian Ibrahim dengan Allah? Apa perjanjiannya? Ya salah satunya sunat.
Sunat itu bukan Memakai perjanjian. Kamu itu makannya, kau suka bicara sesuatu tapi kau tak ngerti. Kok sunat nggak ada perjanjian sih? Sunat itu bukan Sunat perjanjian, itu tanda turun-temurun. perjanjian. Tandanya. Iya kan tanda perjanjian. Iya, apa isi tanda perjanjiannya? betul. Apa isinya? Apa isinya? Turun-temurun dari Apa? keluargamu yang kamu Kau beli, ini yang tinggal di sekitarmu. kau punya pikiran di mana sih, kawan? Kok lama-lama kau di CIA ini kok nggak pinter? Apa isi perjanjiannya? Aduh. Tandanya sunat. Ya, Isinya apa? Tandanya sunat. Ya isinya itu secara turun-temurun. Apa isinya secara turun-temurun? Dari mana Ini kau apa, berpikir Pak? ini? Macam mana kau? Sunat itu tanda Iya. perjanjian. Contoh, saya beli tanah, ada tandanya, patoknya. Isinya apa? Ada pohon kopi, ada pohon kelapa, itu isinya. Ada emas di bawah, ada kekayaan, itu isinya. Sekarang tandanya sunat. Isi perjanjiannya apa? Ya itu kan isi perjanjian tandanya. Nah, Ibrahim makanya itu kalau kau jadi mengikuti orang, nggak usah kau sok berbicara kalau nggak tahu. Di Ya, Quran yang nggak ada namanya disebut Pak itu sunat Ben. itu tanda perjanjian, nggak ada. Di mana di Quran Yang dikatakan namanya sunat tanda kerajaan perjanjian? itu, Pak Ben, Enggak, harus ada enggak. hukum-hukum, Bicara Pak sunat Ben. dulu. Kau jangan lari-lari. Tidak mungkin Di Tuhan mana? itu menghapus hukum dengan Enggak. membunuh diri, Pak Ben. Di mana di Quran dikatakan sunat tanda perjanjian? Coba mana? Oh, kalau itu kami mengikuti Ibrahim. Iya, Kan di itu dari mana? Ibrahim. Dari mana kau tahu sunat tanda perjanjian? Di mana di Quran dikatakan itu? Di Quran tidak ada memang. Ya kata sudah, kau ikut begitu. yang mana? Ikut Allahmu, Tapi ikut secara nabimu. turun menurun. Tar. Secara turun Kutanya sama kau. Kau ikut mana? Ikut Quran, Ah. ikut Allahmu, ikut nabimu, atau kau mau ikut kitab mana? Ikut kerajaan Allah lah. Iya, kerajaan Allah itu di mana ada sunat hukum kerajaan Allah? Ya itu kan perjanjian, tanda perjanjian. Iya, tandanya Antara sunat. Oke, tandanya Allah sunat. dengan Saya Ibrahim. terima. Oke, tandanya Di sunat. salah satu, Isinya salah apa? satu. Isinya apa? Ya isinya itu terserah, yang penting kita mengikuti apa yang Aduh, diperintahkan. kau gitu. ikut sesuatu yang nggak kau tahu. Dan yang celakanya Ya kau itu namanya ngeyel. kerajaan, enggak. Aduh. Mau Gimana, bicara Pak sunat, Ben kata sunat ini? aja tak ada dalam kitabmu. Lebih bagus kau bertanya. Gak usah kau beritahu. Gitu, baru cerdas. Sudah gini Pak Ben, sunat Apa lagi? itu kan ini. Enggak. Kau putus-putus tunjukkan ya. dulu, tunjukkan. Saya lebih percaya Allahmu daripada kamu. Jadi tunjukkan ayatnya. Apa Pak Ben? Iya, tunjukkan ayatnya. Di mana? Di mana sunat itu? Sunat itu nggak ada di Al-Quran. Ya sudah, bagus. Kan udah aku bilang. Jadi karena nggak ada di Quran, jangan kamu lebih cerdas dari Quran. Enggak, Kalau nggak, itu iya, kalau sudah nggak, turun-temurun. dengarkan. Kalau nggak ada di Quran, jangan kamu bicara dengan sunat. Jangan kamu lebih cerdas dari Quran. Karena Quran Nggak itu gitu. wahyu dari Gini, Pak Ben. Allahmu, harusnya lebih cerdas, lebih hebat dari kamu. Jangan sampai kamu lebih hebat. Ya namanya kerajaan, kita mengikuti hukum raja. Hukum betul, kerajaan bukan surga menyanyiakan itu hukum tahu, raja. hukum kerajaan surga. Hanya Yesus jalan satu-satunya untuk selamat. Itu hukumnya. Di luar Yesus binasa. Hanya di dalam Yesus orang diubah menjadi Iya. baru. Itu hukumnya. Hanya di dalam Yesus orang mengenal Allah yang benar. Itu hukumnya. Hanya di dalam Yesus orang mengalami kemerdekaan yang sejati. Memiliki damai. Itulah hukumnya. Terus apa hukumnya cara ini berkehidupan? Berkehidupan dari, apa? Dari raja apa hukumnya? Hukum ya, apa? bersosial atau Saya tanya sama kau. beribadah, Saya tanya apa sama hukumnya? kau. Saya tanya sama kau. Dan enggak instruksi. Hukum apa yang lebih tinggi dari hukum kasih? Kau jawab dulu. Hukum kasih, hukum instruksi itu adalah kesimpulan semua ditarik itu hukum kasih. Iya. Bukan mengambil kasih aja dibuang hukumnya. Sekarang, Sama kayak ini, oke, Pak, Pancasila. sekarang saya tanya sama kau. Hukum apa yang Allahmu berikan kepada kalian Muslim yang tidak ada di dalam ajaran Kristen? Coba dulu, tunjukkan keunggulan ajaranmu tentang hukum. Yang namanya kerajaan pasti Ya ada udah, hukum. kau berikan dulu hukummu Sama apa? kayak begini ya. Coba sebutkan Sama apa? kayak Pancasila.
Oke, Nah, Pancasila dari kan tadi hukum garis. enggak, kita enggak bicara Coba Pancasila. buang undang-undang semua. Coba buang undang-undang itu semua. Kita pakai Enggak, 5 kita Pancasila. enggak bicara Kan ke nggak mungkin apa? kan? Wawasan kewarganegaraan nih, bukan Iya, itu. Kau bicara dulu, apa sih di dalam kitabmu itu, hukum apa yang kau mau sodorkan sama kita? Coba dulu. Hukum apa? Ya, hukum Yang menjadi hukum keunggulan. perintah itu hukum. Iya, perintah apa coba? Ya, perintah ibadah, perintah. Oke, kami juga ada ibadah, lebih detail makna sosial, ibadahnya. Oke. Sosial. Apa sosial? Nah, itu harus ditegakkan. Namanya menegakkan kerajaan Saya mau Allah. bilang Gimana? samamu. Saya mau bilang samamu. Di dalam kitabmu Quran itu, bro, lebih banyak ayat perang daripada ayat mengasihi orang kafir, orang berdosa. Itu harus kamu tahu. Mikir kamu. Ya sama Pak Ben. Coba. Lebih kejam lagi itu yang di apa itu, yang di Torah itu. Loh, kami kan mengikuti Yesus. Yesus kan sudah menyempurnakan, sudah menggenapi, sudah membaharui semua. Kita sudah berbicara di zaman Yesus, kau mau pergi lagi ke zaman bahola. Makanya kau telat. Enggak Pak Ben, dia begini, namanya kerajaan pasti ada tandingan. Ya sudah, kan udah aku bilang hukumnya itu adalah hukum kasih. Di dalam kasih ada mengampuni, berbuat baik, semuanya etika dan moral Yesus sempurna. Apalagi yang lebih tinggi daripada kesempurnaan Yesus? Mana contohnya, mana? Saya mau bilang samamu, Yesus pernah mengajar kamu enggak? Mengajar orang enggak untuk membenci, untuk membunuh? Enggak kan? Membenci, membunuh gimana ini? Pernah enggak Yesus mengajar orang membunuh? Pernah enggak Yesus mengajar orang mencuri? Enggak. Yesus mengajar orang hidup jujur. Yesus mengajar orang hidup benar. Yesus mengajar orang hidup kudus. Di mana? Ada Pak Ben, bawalah mereka, penggalah mereka dan bawalah. Oh iya, itu di akhir zaman. Kalau di akhir zaman memang kau dimasukkan ke neraka, bro. Aduh. Bukan hanya dipenggal, dimasukkan ke neraka di akhir zaman. Kenapa? Karena Yesus kami itu adil. Namanya juga hakim yang adil. Masa dosa ditarik-tarikin? Berdosa dia. Hore, masuk surga. Nggak ada kayak gitu adil. Ya dosa masuk neraka. Ya Yesus kan raja tuh. Apa hukum-hukum dari Yesus? Jangan kasih-kasih aja yang ditonjolkan, Pak Ben. Memang kalau orang dikuasai kebencian, buta akan kasih. Itulah kau. Kami juga ada kasih kok. Bola, tunjukkan satu ayat. Enggak. Tunjukkan dulu ayat Qur'anmu satu saja yang menyuruh kalian mengasihi bangsa kafir, orang berdosa. Satu aja. Enggak usah dua, enggak usah tiga, satu aja. Oh, enggak ada. Enggak ada ya sudah. Jadi kalau enggak ada, sama kayak gini, Pak Ben. Sama kayak kalau tak ada kawan, kalau tak ada, kau jangan sok-sok bicara di sini kawan. Kalau tak ada dalam ajaran. Sama kayak Yesus gini. Siapa yang menolakku jadi raja, penggalah dia. Artinya akan menolak Yesus jadi raja. Saya kasih sama kau ya. Yesus itu datang menyediakan dua hal, ada surga dan neraka. Ya, itu tersedia itu. Neraka tersedia bagi orang yang ikut iblis. Tapi Yesus datang menyediakan surga bagi orang yang ikut dia. Tapi kalau orang itu menolak Yesus, maka apa yang dilakukan? Ya dimasukkan ke neraka lah. Kamu gimana sih? Dipenggal kepalanya Pak Ben. Di mana disuruh dipenggal? Di mana dipenggal kepalanya? Iya, berikan. Baca semua dulu, baca semua. Kalian itu biasanya pasti bacanya salah ini. Pasti kau baca salah. Dijamin. Iya, kau baca, kau tunjukkan utuh ya. Satu perikop. Iya, kau tunjukkanlah. Bagus kalau kau mau baca. Mana penggal? Kau bacalah. Gimana Pak? Yesus dipenggal Pak. Gimana? Katanya Yesus suruh penggal kepala orang. Mana? Iya, kita tunjukkan mana. Mana? Nggak ada, bakal ada di Alkitab itu. Cari coba, mana? Bunuhlah dia gitu. Artinya kan kepada orang kafir. Nggak ada. Orang yang menolak. Nggak ada. Lukas 19:27, Lukas 19:27, bawalah mereka turuku, artinya yang tidak mengakui dia raja, bunuhlah dia. Oke, kau share screen, Utuh, jangan hanya ayat itu toh.
19 ayat 27. Dari tadi kalian mutar-mutar. Perhatikan ya. Jangan apalah, jangan kasih-kasih aja ditonjolkan. Ya kasih lah. Apa yang lebih tinggi dari kasih? Hanya orang yang dikuasai dosa yang nggak mengerti. Baca itu dulu. Perumpamaan tentang uang mina. Perhatikan ya. Mulai ayat 11. Untuk mereka yang mendengar dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan, perhatikan ya, berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia lalu mengirimkan utusan menyusul dia dan untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina, katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuhan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tuai. Tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, bukan hambaku ya, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Perhatikan ya, aku menghakimi kamu menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sembaliku aku akan mendapat kembalinya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang punya 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah punya 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang punya kepadanya akan diberi, tetapi setiap orang yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku itu yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini berbicara tentang apa ini? Perumpamaan. Jelas itu. Ini perumpamaan ini. Kau lihat enggak perumpamaan? Jelas itu. Itu kan perumpamaan. Kau ngerti enggak arti perumpamaan? Perumpamaan itu tidak pernah dipahami itu jelas secara cerita itu. Mana cerita ini? Ini perumpamaan. Ya kan dari atas Pak Ben itu tadi. Makanya bawalah mereka ini. Kan tengah tentang dia. Bro. Artinya memang begini, orang-orang yang menentang itu ya memang masuk makanya kalau kau belajar itu, kau mengerti konteksnya. Namanya perumpamaan, gambaran tentang keadilan daripada Yesus Sang Raja. Dia adil lah. Contoh ya, contoh. Yesus. Iya. Itu habisi di bawah. Hakimi mereka. Ya wajar. Jelas ini. Ya enggak masalah. Ya memang wajar. Jadi Yesus itu tidak pernah menghukum orang tanpa menyatakan kasih. Makanya kalau kau melecehkan kasih Yesus, ya kau dihukum ke neraka. Kasih mana itu aja itu berbunga-bunga itu. Oke, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh sama kau ya. Datanglah orang kaya ke kampungmu. Dikasih kau uang. Diberikan kau yang terbaik. Tapi kau bandel, sok-sokan. Enggak mau aku enggak terima kau katanya. Kau lupa bahwa hidup dan matimu di tangan orang itu. Dan kau tahu sebenarnya hidup dan matimu di tangan dia. Tapi kau sok-sok melawan. Diberikan kau kepercayaan tetap walaupun sudah tahu kau bandel kayak gitu masih diberikan. Gini, Pak, dengar dulu. Diberikan kau. Dengar dulu. Enggak. Saya kasih perumpamaan supaya kau ngerti. Konteks itu dulu aja. Berarti kau enggak baca tadi. Makanya aku heran lihat kau. Udah dibaca pun, udah dijelaskan dengan contoh gamblang, kau tak ngerti. Ya Tuhan, pening kali aku lihat kau ini kawan. Bas, itu dari tadi
Itu jelas itu, aduh. Jelas-jelas itu konteksnya itu. Apa konteksnya orang ini perumpamaan? Kau ngerti nggak perumpamaan tanteku? Weh. Terserah Pak Ben lah. Iya iyalah, ya terserah aku. Kalau yang kenapa rupanya? Perumpamaan. Memang perumpamaan kok. Kalau yang enggak, kau lihat itu perumpamaan kok. Kalau yang kejam perumpamaan. Loh. Itu perumpamaan. Dan memang perumpamaan ini akan dinyatakan, dikerjakan nantinya. Bahwa Yesus di akhir zaman itu kan menjadi hakim yang adil. Yang tak percaya masuk neraka, yang percaya masuk surga. Tapi enggak Yesus tidak asal masuk neraka. Mana dia bilang akhir zaman di situ? Mana dia akhir zaman di situ? Mana dia bilang akhir zaman? Iya Tuhan. Ya mana di akhir zaman di situ? Di mana konteks akhir zaman di situ? Nah. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru ini perumpamaan ada seorang. Tidak dikatakan aku, tapi Yesus membuat perumpamaan. Iya Tuhan. Mana sih ya kawan? Itu kan judul-judulnya dibikin. Mana ada? Jadi gini aja plat ya. Inilah dasarnya. Coba baca lagi. Bentar. Jelas-jelas. Kau nggak ngerti, udah dibilangin dari tadi. Inilah yang membuat kalian polemikus muslimi itu, kalian itu nggak pernah cerdas. Diajari tak mau, ditanya tak bisa, dijelaskan tak ngerti. Coba lagi screen. Coba ada seorang. Ada seorang. Itu perumpamaan. Aduh, mimpi apa aku semalam. Mana. Ketemu orang kayak gini, aduh Tuhan. Ayatnya jelas kok sepanjang itu perumpamaan. Makanya kalau aja. Kawan. Coba kau lihat dulu apa dibuat oleh LAI itu. Ini kita bandingkan ya, Matius 25. Ini ada perbandingan konteksnya dengan Matius 25. Nih, Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti ini. Biar kau masuk lagi, makin jelas. Ya, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya mempercayakan harta kepada mereka. Ayat 14, itu paralel dengan Lukas 19, ayat 12-27. Kalian, para polemikus muslim, seringkali baca ayat seperti iblis. Kenapa saya katakan seperti iblis? Karena hanya iblis yang suka comot-comot. Dikurangi, ditambahi, dipelintir. Perumpamaan panjang banget Pak Ben, pusing lah orang jadinya. Dia perumpamaan bukan itu pusing. Kamu itu sudah karatan dengan itu kan hal yang cerita, salah. Iya, jadi malam hari ini saya siram dengan air keras supaya karat yang ada di dalam dirimu itu lepas. Sudah terlalu karatan kau beberapa tahun ini. Itu masalahnya, kau nggak ngerti. Kalau kau ngerti bro, diajari kau, baru cerdas. Udah dibilang perumpamaan. Coba aku lihat perbandingan. Pak Dom, coba share dulu. Matius 25 Pak Dom. 25 ayat 14 Pak. Matius 25 ayat 14 Pak. Iya. Matius 25 ayat 14. Bisa nggak Pak Dom? Jelas loh itu. Perbandingannya jelas loh itu. Ntar saya share aja lah Pak Dom Bain mungkin. Aku dari tadi kalian dua sama Pak Munir itu entah ngomong apapun kulihat dijelasin ngeyel. Kugas lah biar sekalian rata kalian. Sekali-sekali. Bang Munir udah keluar loh Pak. Bang Munir udah keluar loh Pak RB. Ya nggak apa-apa keluar. Supaya ini ya, saya share screen. Jadi Bro Elfrido kalau dikasih tahu, dengarkan. Ini Matius 25 ayat 14. Lihat ya. Kau lihat kawan. Supaya kau jadi cerdas. Ini lihat. Perumpamaan tentang talenta. Ini LI yang buat. Ini ayat 14. Ini paralel dengan Lukas 19. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian. Sama seperti perumpamaan. Enggak perumpamaan ini, biar kita hapus ini sama seperti. Enak aja kau. Bahasa simpelnya analogi.
Ya udah analogi, bahasa lebih keren. Perumpamaan Ya, bahasa kan nggak ada Indonesia. orang di situ jelas itu kan, dijelas orang ya pinjam meminjam kan seorang. Ya, ini perumpamaan aja. Ya udah perumpamaan. Aduh. Di dalam Alkitab, Pikiran Pak Ben. di dalam Alkitab Yesus seringkali menggunakan perumpamaan, gambaran. Kadang memakai tumbuhan, kadang memakai binatang, kadang memakai alam dan lain sebagainya. Yesus kami cerdas sehingga dia mengajar itu dengan metode-metode yang variatif. Nanti Yesus bilang, jadi yang adalah... di terakhir tadi itu perumpamaan orang yang pergi ke luar negeri. Makanya itu kalau membaca itu jangan kau baca hanya sepotong. Jangan kau baca Alkitab seperti kau baca Quran, kawan-kawan. Quran dengan Alkitab cara bacanya beda, bro. Quran nggak ada konteksnya. Alkitab itu semuanya ada konteks. Ada perikopnya semua. Pening aku kau bikin malam ini, baru. Jadi datang bulan aku gara-gara kau. Mereka nggak percaya Yesus dari sorga. Nih, coba Pak Erben buka Kisah Para Rasul 1. Kalau mereka nggak percaya lagi udah. Jadi bro Plat, kalau bro itu artinya gini, kalau nggak ngerti, lebih bagus bro bertanya. Kalau enggak, bro katakan, ya, aku siap ditanya. Jangan kalau ditanya, kalau malah bertanya. Iya, aku ngerti. Bisa-bisa aja aku ngerti. Cuma kan di situ jelas di situ pergi ke sebuah kerajaan lain, meminjam. Panjang cerita. Oke ya, saya kasih contoh ya. Si Plat makan pakai sendok. Hilangkan kata pakai. Si Plat makan sendok. Cuma kata pakai dihilangkan, maknanya sudah jauh beda. Apalagi ini dari sekian ayat, cuma kau ambil ujung-ujungnya. Ya kacau. Hanya Plat makan pakai sendok. Kata pakai dihilangkan. Plat makan sendok. Cuma kata pakai, satu kata dihilangkan, maknanya udah lari kemana-mana. Seperti itulah kau tadi. Gak jelas sih. Aduh bro Plat. Makanya kalau membaca itu baca perikop. Jangan kau baca Alkitab seperti kau baca apa? Buku herek-herek atau buku tafsir mimpi. Jadi kau kalau mau cerdas belajar Alkitab, kau harus membaca secara utuh. Pahami konteksnya. Kalau kau tak ngerti konteksnya, kau masuk ke CIA, kau tanyalah. Biar ku jelaskan sama kau. Gitu kawan. Nih, Yesus berasal dari sorga. Jelas di sini. Maka bertanya mereka berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masanya memulihkan kerajaan bagi Israel? Tapi engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tapi kamu akan menerima kuasa. Ini bukan ini ya, lanjut ke bawahnya. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah. Ia disaksikan oleh mereka dan Allah menutupi dari pandangan mereka. Mereka di sini banyak loh bro ya, bukan hanya satu dua orang. Dan mereka semua itu setia loh, mengabdi, menjadi para martir mereka itu. Iya. Ketika mereka sudah menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali secara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dua orang berpakaian putih, ini malaikat ini. Jelas ini. Sama seperti datang kembali, sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Udah jelas, Yesus dari surga. Percaya mana lebih yang datang dari surga, mengajar kepada manusia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, atau yang dari dunia mengajar kepada manusia di dunia itu untuk sama-sama jadi ke surga. Mana yang lebih percaya? Jelas itu. Jadi bro Plat, nasihat saya sama kalian, gak usah lah memelintir-melintir. Kalau kalian tak tahu tanya. Kalau kalian tidak setuju, berikan data. Jangan hanya menyangkali. Itu aja yang aku mau dari kalian.
Tapi kalau kayak tadi kalian dijelaskan gelayar kemana, mendidihlah darahku. Kumat jadi bataknya. Itu jelas banget logatnya, Pak. Iya, mau kuhardik lah langsung. Gak sabar aku. Langsung. Saya sampai sebenarnya saya juga kadang-kadang aduh ada aja sih buat ilmu takia aja menjelang Qur'annya kemarin itu, Pak. Masa pertama diperbolehkan, terus yang keduanya dilarang, Pak. Kontradiksi jadinya. Yang mana nih perbolehin? Ya itulah menjadi pergumulan itu. Ini Ben. Nah, ini berarti Apalagi ini perumpamaan semua ini ya, sampai 27 ini perumpamaan ini ya. yang mana? Dari mana? Ana. Perumpamaan. Oh, dari 19:11 ini. Ya, ya. Lukas 19 ayat 11. Sampai iya, itu satu perikop. Sampai 27 itu perumpamaan. Iya, satu perumpamaan. Dan itu perumpamaan semua. Iya. Oke lah kalau begitu. Jadi Yesus Oke lah, itu kalau begitu, Pak Ben. Jadi kalau kayak gitu gini, saran saya, Yesus itu memakai perumpamaan untuk mengajar. Kadang dia memakai sebuah suasana kerajaan, kadang dia memakai contoh seperti pohon, kakulah kamu rantingnya, akulah pokok, bapakku pengusaha, dan sebagainya. Tunggu Pak Ben, sebentar Pak Ben. Kan di sini ada nih 19:12. Ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Iya. Nah, yang tadi itu pergi ke luar negeri untuk ngapain dia? Ya nggak tahu, namanya perumpamaan. Jadi perumpamaan itu harus kita bisa menyimpulkan apa makna yang mau disampaikan. Jadi tidak bisa dipahami dia hanya dalam satu kalimat demi kalimat. Tapi harus dilihat dulu dari keseluruhan kalimat itu. Di situ. Jadi yang banyak itu diambil kesimpulan poin yang mau disampaikan. Poin apa yang mau disampaikan. Namanya perumpamaan. Contoh, kalau saya kayak umpamakan, Bro Plat ini seperti Britney Spears, ganteng, dan lain sebagainya. Bukan berarti jadi Britney Spears juga. Britney Spears perempuan ya. Sorry. Apa? Brand Pitt. Susah nih. Brand Pitt. Itu